Ya, selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP THK. Hari ini kita akan belajar lagi tentang fungsi ya. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan ya setiap anggota domain dengan tepat satu ke anggota kodomain. Kira-kira seperti itu. Ilustrasi fungsi itu seperti ini loh. Jadi kayak input, ini proses, ini adalah output. Nah, jadi fungsi itu kayak mesin ini. Jadi inputannya apa, diproses pakai rumus, nanti jadinya apa, gitu kan. Nah, kemudian ini penulisan fungsi itu ada dua. Ini ada dua ya penulisan fungsi, yaitu apa? Yang pertama model seperti ini, f x gini. Nanti di sini rumusnya apa? Ini rumus fungsinya, ya kan? Nah, ini namanya adalah domainnya. Nah, atau nanti yang kedua juga bisa seperti ini, fx sama dengan apa? Nah, ini nanti rumusnya gitu ya. Ini sebagai contoh, misalkan nih fx ini adalah 2x kuadrat plus 1 contohnya. Berarti ini bacanya fungsi f memetakan x dengan rumus 2x kuadrat plus 1. Bisa ditulis seperti ini, juga bisa seperti ini. Nah, jadi semuanya itu harus paham, gitu kan? Nah, biasanya domain itu dikatakan prapeta. Nah, ini kemudian efeknya itu range-nya dinamakan sebagai bayangan. Maksudnya apa, Pak? Contoh misalkan gini, tentukan misalkan ya bayangan 2 oleh fungsi ini, contohnya f x ini adalah 4x plus 1. Nah, contohnya seperti itu, akar 4x plus 1. Jawab dulu, ini kan artinya f-nya ini 4x plus 1 bayangan. Berarti kalau bayangan kamu cari f-nya, kalau prapeta kamu cari x-nya, gitu kan. Nah, bayangan 2 oleh fungsi itu ya, jadi tinggal dimasukin. Ini 4 kali 2 tambah 1 berarti berapa? 3 ya anak-anak ya. Nah, kemudian misalkan tentukan dengan bayangan prapeta dari misalkan 9 oleh fungsi f misalkan. Ini misalkan 3x. Nah, ini gimana nih, Pak? Jawab. Ini kan artinya fx sama dengan 3x. Prapeta dari 9. Artinya gini anak-anak, ini sama dengan 9, gitu kan. Nah, kamu kalau tanyakan prapeta berarti cari x-nya. 3x 9, berarti nanti x-nya 3. Jadi prapetanya itu 3. Gitu anak muda. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Nah, kemudian sekarang gini. Jadi ibarat mesin, fungsi itu nurut saja dengan outputnya, begitu kan? Nah, sekarang misalkan begini, contoh. Nah, ini jadi kan namanya fungsi itu tinggal manut saja dengan inputannya apa, begitu kan?
Nah, ini contoh misalkan merubah fungsi ya. Cara merubah fungsi ini berdasarkan inputannya. Nah, contoh misalkan nomor 1 fx diketahui misalkan 2x plus 1 per 3x contohnya ya. Nah, misalkan ditanyakan fa, Pak. Nah, berarti gini, kamu lihat di sini. Di sini kan rumus fungsinya ini. Yang di dalam kurung itu variabelnya apa? X toh. Ini ada x, ada x, ada x. Betul? Kalau di dalam kurung ini diganti sama A, ya berarti ini berubah. Jadi 2A plus 1, ini 3A. Artinya berarti apa? 2A plus 1 per 3A. Gitu. Kalau misalkan dirubah jadi B-1, ya berarti kamu nurut aja. Ini X-nya juga dirubah. Gitu kan? Per 3B-1. Nah, sehingga jadi apa nih? 2B-2 plus 1 ini sama 3B-3, sehingga 2B-1 sama 3B-3. Nah, kira-kira seperti itu. Paham? Nah, saya nomor 2 misalkan fx nih diketahui 2x kuadrat plus x plus 1 contohnya. Tentukanlah nilai misalkan P plus 1 gitu kan. Ya tinggal manut aja. Jadi ini kan variabelnya X sama X. Kalau dalam kurungnya diganti ya kamu tinggal ganti saja. Dengan seperti ini caranya. Nah, nanti kamu tinggal bongkar P kuadrat 2P plus 1 P plus 1 plus 1. Nah, nanti 2P kuadrat 4P plus 2. Ini P plus 2. 2P kuadrat ini kan 5P plus 4. Nah, kira-kira seperti ini. Paham ya? Nah, sebagai contoh lagi misalkan nyambung nomor 2 misalkan diketahui misalkan fx adalah 2x min 1. Terus ditulis nih, jika fa min 1 sama dengan 5, maka nilai A berapa? Nah, jawab nih ya. Ini kan fx 2x min 1. Nah, ternyata yang diminta fa min 1. Ya kamu cari saja fa min 1 itu apa berarti? 2 A min 1 min 1 ya. Min 2 min 1 berarti 2A min 3. Oh, sekarang diminta adalah apa? FA min 1 sama dengan 5, Pak. Tinggal diganti aja. 2A min 3 sama dengan 5. 2A ini 8, berarti A nya adalah 4 gitu. Bisa ya? Nah, sekarang saya lanjut. Nah, terus sekarang saya lanjut dengan ini. Nilai fungsi itu kan. Nah, nilai fungsi. Nah, contoh misalkan nomor 1. Biasanya sering keluar begini, fx sama dengan ax plus b. Contohnya ya anak-anak ya. Nah, terus diketahui F2 adalah 7 misalkan. F5 adalah 13 gitu kan. Ditanyanya itu adalah F10 berapa gitu kan. Nah, ini kita cara jawabnya ada 3 cara. Nah, yang pertama kita harus memahami ini adalah fungsi linier. Artinya apa? Nanti grafiknya berupa garis lurus. Nah, jadi nanti artinya gini cara 1. Ini cara yang umum nih.
Fx AX plus B, ya kan? F2 Pak sama dengan 7. Berarti nanti X-nya apa? Kan X-nya ini loh, Fx-nya kan AX plus B kan? Nah, kalau F2 berarti diganti dong. 2A plus B sama dengan 7. Kemudian F5 13. Ini berarti ganti dong, 5A plus B sama dengan 13. Dikurang min 3A min 6. Oh, berarti A-nya 2. Betul? Nah, kalau dapat A-nya 2, masukin ke salah satu. Saya pilih yang atas. Diganti A-nya dengan 2 plus B sama dengan 7. 2 kali 2 4 ya. Plus B 7 berarti B-nya 3. Sehingga nanti Fx-nya itu yang awalnya AX plus B menjadi apa? 2X plus 3. Paham? Sehingga nanti kalau ditanyakan F10 Pak, berarti artinya adalah apa dong ini? 2 kali 10 tambah 3, 23. Begitu. Betul enggak? Paham ya anak-anak ya? Ini caranya. Ini yang sering keluar di ujian-ujian nasional ya. Ini gampang dong ini ya. Yang sering keluar di ujian di ujian bersama yang dengan SMP Negeri Tegal itu ya begini. Lanjut ya. Oh, cara 2 nih oh Pak. Oh iya. Nah, ini Fx plus B ini dapat dipandang sebagai barisan aritmatika. Gitu loh. Dapat dipandang sebagai barisan aritmatika dengan A-nya itu ini adalah bedanya. A-nya itu bedanya. Itu loh. Ngerti nggak? A-nya itu adalah bedanya. Jadi maksudnya gini. Tadi diketahui F2 kan 7. F5 kan adalah 13 ya. Diterjemahkannya begini. Suku keduanya 7 Pak. Suku kelimanya adalah 13. Nah, yang ditanya itu adalah apa? F10 ya. Berarti ditanya itu U10-nya berapa gitu maksudnya. Nah, sehingga seperti cara sudah saya ajarkan, ini kan kalau aritmatika, kan aritmatika nih, tinggal dikurang aja dong. 5 kurang 2 berapa? Nah, dikasih kurung B, terus dikurang ya, 13 kurang 7. 3B tuh berarti berapa? 6. B-nya 2. Nah, U10. Saya narik dari sini aja paling dekat U5. 5 ke 10 itu berarti naik berapa? 5 ya? Oh, 5B. Berarti tinggal 13 ditambah 5 kali 2. 23 gitu. Nah, itu. Pakai cara gitu pun juga nggak masalah. Banyak jalan lah, ya kan? Betul anak-anak? Cuma bedanya kalau pakai cara 2 ini kita mencari apa? Langsung to the point gitu kan. Nah, maksudnya cari U10-nya berapa. Tapi kalau misalkan ditanyakan rumusnya, ya kan? Ya berarti ibaratnya begini nih, misalnya ditanyakan Fx-nya rumusnya apa Pak? Ya giring aja dong. Kan kamu tahu UN aritmatika. Nah, diginikan aja nih. Ini suku kedua adalah 7 ya, betul? Tadi bedanya berapa? 2. Langsung dong. 2N gitu kan. Diapain sama dengan 7. Lah ini kan N-nya 2, dimasukin. Ditambah berapa ini? Oh, tambah 3 sama dengan 7. Sehingga nanti UN-nya itu adalah 2N plus 3. Gitu. Paham enggak? Bisa ya? Nah, kemudian cara ketiga. Nah, ini cara ketiga nih. Kita menggunakan apa? Konsep berpikir persamaan garis gitu loh. Nah, tadi diketahui F2 berapa? F2 7 ya. Nah, berarti kita menerjemahkannya ini ada titik nih 2,7 gitu loh. Berarti menjadi koordinat 2,7. Terus ini nih ada F berapa nih ya?
F5 sama dengan 13. Oh, berarti ada titik 5,13 gitu kan. Nah, tanyakan apa nih F10? Oh, anggap aja PA. Berarti 10, P. Oh, berarti ini tanyakan nih P-nya. Gitu kan? Nah, kita buat garis seperti ini. Nah, artinya apa? 3 titik ini kan kolinier. Artinya terletak dalam satu garis kan. Kita menggunakan konsep gradien. Jadi gradien antar dua garis ini nilainya adalah sama gradiennya. Nah, gradien itu rumusnya adalah apa Pak? Ini gradien rumusnya. Delta Y per delta X gitu kan. Nah, sehingga nanti ini M1 sama dengan M2. Delta itu apa Pak? Begini dong. 13 kurang 7, 5 kurang 2 equal P-13, 10 kurang 5, 6 per 3. Ini kan 5. Nah, ini jadi berapa? 2 ya. P-13 ini 5 ya. Kali silang. P-13. Oh, berarti P-nya adalah 23. Gitu. Sehingga ini artinya apa? F10 sama dengan 23. Gitu. Paham ya anak ya? Itu banyak cara sih itu untuk maksudnya menentukan nilai fungsi. Jadi jangan dibikin stres gitu kan, enjoy aja gitu kan. Nah, ini kemudian sekarang contoh lagi ya, contoh nomor 2. Ini yang sering muncul pada fungsi. Bentar. Fx ini adalah 5 min 3x ini jika domainnya domain F ya, min 2 min 1 0, ini 1 2 sama 3, tentukan range nya gitu kan. Tentukan range, jawab. Nah, kita tahu fungsinya itu adalah 5 min 3x. Atau boleh enggak tak tulis gini, min 3x plus 5 gitu. Paham ya? Kalau di aritmatika itu ibaratnya min 3n plus 5 gitu loh. Berarti ini bedanya ini. Nah, bedanya negatif, ya kan? Kalau bedanya negatif berarti nanti barisannya turun gitu loh. What the maksud Pak? Jadi artinya apa? Kalau bedanya misalkan turun, nilai x nya semakin besar itu semakin kecil. Maksudnya ini Pak, fx min 3x plus 5 ya. Kita masukin dari min 2 nih. Kalau f min 2 berarti min 3 kali min 2 tambah 5 ya. Ini 11. Misalkan F min 1 nih, min 3 kali min 1 tambah 5. Nah, 8. Ini artinya apa? Turun. Turunnya berapa ini? Ini sih min 3. Ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya aku, nggak usah dipikir, kita nggak usah cari semua, buang energi. Range-nya harus misalnya begini. Range-nya berarti gini, dimulai dari berapa tadi? 11, betul? 8. Ini ada berapa biji nih? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Berarti ada 6 turun. Jadi 5, jadi 2, jadi min 1, itu jadi berapa? Min 4, gitu loh anak muda. Nah, cuma biasanya kalau sudah begini nanti diurutkan dari yang kecil. Min 1, 2, 5, 8. Inilah range-nya, gitu loh. Paham ya anak-anak ya? Nggak ada yang sulit ya, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah nih, saya akan berikan tugas. Nah, tugasnya ini ada di sini. Jadi yang nggak lihat video ya nggak tahu tugasnya. Simple, oke. Tugasnya begini.
1. Diketahui Fx ini adalah 2x plus 5. Maka tentukan, nah ini yang pertama, F misalkan 2A plus 1. Yang kedua, F misalkan K plus 1 K min 1. Nah ini jadi apa? Nomor 2, diketahui Fx ini adalah itu ya, silahkan di screenshot. Ini Fx itu adalah 2M plus 1x tambah 7. Nah, jika F min 1 sama dengan min 4, maka ini nanti tanyakan Fm nya berapa gitu. Nomor 3, nah, pada pemetaan f x mx plus 3 ya, apabila bayangan dari 2 adalah 11, maka nilai M adalah berapa? Nomor 4, terus diketahui Fx itu adalah x min 1 x plus 2. Nah, tentukan range jika diketahui domainnya ini adalah, domain F adalah minus 1 setengah 0 sama 1. Nah, ini nomor 5, diketahui Fx itu adalah AX plus B. Terus F2 nilainya adalah 1, F7 adalah 16. Maka nilai A min B adalah berapa? Nomor 6, terus diketahui Fx x min setengah x min sepertiga 3/5, x min setengah x min 3/5. Jika F1 sama dengan M, maka nilai 20M itu berapa? Tak ulangi lagi, ini x min setengah x min 3/5 ya gitu. Oke, nomor 7, jika F x sama dengan x kuadrat plus bx min b dan F3 sama dengan 19, maka nilai dari
B plus 1/2 sama dengan apa gitu. Nah ya, nah terus nomor 8. Nah, nomor 8. Nah, ini ada diketahui dua fungsi fx x kuadrat min 3x plus a. Gx ini diketahui 2x plus b. Nah, fx dan gx memiliki peta yang sama untuk x sama dengan 1. Nah, maka nilai min b itu adalah apa? 9. Nah, terus diketahui f akar x sama dengan x plus 1 x min 7. Maka nilai f3 nya berapa? Ini 10. Diketahui fx 2x min 5 per x plus 3. Jika fa sama dengan min 5, maka a nya adalah berapa? Itu ya, itu tugasnya kalian ya. Terima kasih. Nah, ini silakan. Oke.